Bapak sekalian, warga Marbabu, RW 13, RT 19, 20, 21 dan 22 yang sama-sama dihormati, yang sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama saya banggakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Mungkin untuk yang kesekian kalinya saya mengundang Bapak-bapak sekalian untuk bisa hadir dalam rangka ini meneruskan rencana-rencana yang kemarin di pembangunan Masjid Al-Mujahidin. Sekilas bahwa pada malam kemarin ya, malam Ahad, kita juga berkumpul selepas maghrib untuk membahas persiapan kita kemarin untuk tim survei dari Yayasan Al-Islah. Dan maaf saya tidak juga kemarin infonya dari Qatar, tapi memang ini dari Kuwait Pak, yang turun ke kita adalah dari Kuwait. Dan jadi apa yang saya share itu adalah banner, itu semua yang dapat bantuan donasi dapat banner itu, dan itu nantinya dipasang di proyek di masjidnya. Menandakan memang sedang berjalan proses pembangunan. Jadi kemarin infonya memang waktu itu dari Qatar, dan memang yang turun ke kita dari Kuwait, dari Piala Dunia. Jadi ini yang ada adalah dari Kuwait. Tapi alhamdulillah dengan waktu yang begitu singkat ya bagi saya, 1 minggu saya tektokkan untuk memberikan data-data, dokumen-dokumen bantu Pak Eko, Pak Ropan. Alhamdulillah kemarin bisa survei, dan yang lebih membuat saya kaget adalah malam Pak Eko juga telepon saya karena memang sudah jam 12:30. Saya tidak ngangkat. Pagi saya coba sambungan lagi kepada pengurus Islam Yayasan, bahwasanya apa yang kita ajukan dikabulkan gitu loh. Bangga, bahagia, tapi saya juga komentarnya begitu cepatnya gitu loh. Seminggu, sehari, kemarin itu survei orangnya sudah balik, qadarullah wakil dari donaturnya langsung ke sini gitu. Saya Khalid namanya kemarin, itu langsung ke sini. Saya Pak Eko juga nemenin saya setelah pada zuhur ya, mereka balik lagi. Saya pikir karena langsung memang itu yang perwakilannya Syekh Khalid namanya. Setelah bicara banyak, ini tanahnya seperti apa saya jelaskan, ya saya serahkan saja sama Allah. Kita sudah berusaha gitu kan. Ternyata di setengah 12 malam itu mereka ACC dengan apa yang kita ajukan. Subhanallah, begitu cepat ya. Saya sendiri kan pagi buka WA itu luar biasa kagetnya, dan membuat saya juga gemeter. Ternyata prosesnya sangat begitu cepat, dan mungkin Pak Eko juga nanti bisa memberikan pendapat ataupun video ini. Saya hari ini coba cari tempat yang memang sudah dapat bantuan dengan kita yang sama gitu. Karena terus terang saya juga bukan berprasangka negatif, untuk kehati-hatian, untuk safety gitu loh. Dengan begitu cepatnya yang mereka sampaikan kepada kita, saya dari pagi ngobrol dengan mereka, tolong sebagai rekomendasi cari tempat yang memang dapat bantuan dari Al-Islah sama dengan kita ini. Dan beliau menemukan, dan fotonya sudah di-share, saya juga belum share ke grup, dengan apa yang kemarin dijelaskan hampir sama ya. Jadi progres yang diberikan kepada kita kemarin, penjelasannya itu sama dengan apa yang mereka sedang kerjakan. Itu. Tetapi yang lebih mengkagetkan lagi, setelah paginya saya video call, saya telepon dengan Ustaz Wahyu, Ustaz Dede. Mereka sudah membuat grup. Itu di sana saya belum gabung, saya udah gabung, tapi baru bertiga, saya, Pak Andi, sama Pak Nopan.
itu sudah dibikin grup pembangunan masjid pagi itu baru saya belum share ke semuanya karena saya tunggu momennya ini. Karena apa? Setelah saya telepon, saya dimintain beberapa dokumen-dokumen kekurangan, dan alhamdulillah yang tadinya Syekh Khalid minta bahwa surat keterangan tanah ini cukup dari developer yang terbaru dengan ukuran menyatakan 14 kali, saya ajukan 14 kali 15 itu, bahwa itu tanah pasos. Padahal kan kita memang ibaratnya relokasi lah ya, penukaran jalan gitu ibaratnya. Tapi mereka minta itu, tapi kedalam di paginya nggak usah Pak, cukup dengan yang kemarin. Berkurang lagi itu beban saya akhirnya. Tapi Pak, ini bannernya sudah turun, masjid segera dirobohkan. Ini yang bikin kaget saya juga. Masjid segera harus dirobohkan. Aduh. Dengan begitu singkat apa yang saya jelaskan di grup, Sabtu Minggu itu ini sudah harus roboh Pak sebenarnya. Itu yang saya berat gitu loh. Dan makanya Pak Novel bilang, Pak saya kumpulkan semua orang RT dan lain-lain. Oke lah, kita jalan. Nah makanya dari itu kita bersama-sama nih berniatan itu mau diambil atau tidak, karena prosesnya sangat cepat. Ini Sabtu Minggu besok harus sudah roboh, Selasa peletakan batu pertama. Underground itu tadi di hari Selasa, karena Syekh dari Kuwait yang akan kesini langsung. Jadi makanya mereka minta di hari itu banyak warga yang bisa hadir. Masalahnya bongkar ini juga cukup 2 hari dengan bangunan yang kita bikin. Untuk dokumen yang diperlukan insya Allah sudah selesai, tinggal disubmit saja. Tapi itu tidak ada halangan. Sekarang yang jadi berat bagi saya adalah kita memutuskan ini itu sangat sekali bagi saya. Ini challenge sebenarnya. Kesempatan ini, opportunity yang telah diberikan kepada mereka, apakah kita mau ngambil atau enggak? Itu yang saya harapkan masukannya dari warga. Dengan kondisi yang saat ini yang begitu singkat, gitu. Jadi selain itu koplan, jadinya ibaratnya seperti itu. Selasa baru peletakan pertama. Makanya saya berkoordinasi, silakan segera yang dekat dengan masjid dan pas-pasnya memang kita pakai, segera koordinasikan dengan mereka. Jangan sampai ini yang kadang kemarin dari semalam juga saya pikirkan, mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang memang akhirnya menjadi halangan di sini. Nah, saya mohon masukannya dari semua jamaah nih, semua teman-teman, semua warga, karena ternyata hari ini sebenarnya berseliweran nanya ini nanya itu, masjid mau dirusak, mau dirubuhkan, kan mau puasa ini kita gitu. Iya kan, itu nggak pertanyaannya itu. Makanya kemarin saya bilang siap enggak ketika bahwa kita tidak harus berhalang dengan Ramadan, tim donatur turun, siap nggak kita? Ya teman-teman panitia kemarin siap, ternyata qadarullah di doa-doanya dikabul itu sama Allah. Malamnya di ACC apa yang kita anjurkan dengan ukuran 12 kali 12. Nah itu dulu. Jadi PR pertama bagi saya yang berat adalah ini harus kita lakukan di minggu ini. Teknisnya besok Ustadz Dede insya Allah habis Isya mau kesini. Saya ngumpulin panitia saja. Panitia lagi besok. Ustadz Dede minta besok kumpul habis Isya. Beliau akan menjelaskan. Nanti ada MOU Pak yang akan kita tanda tangani. Saya mungkin ketua DKM sama bendahara yang ikut. Nanti penanda tangannya di Jakarta. Di Mampang ya Pak Ibu ya, Cipinang, itu di kantor mereka di Cipinang. Kita bahas satu persatu dulu. Kalau dengan paket 12 ini kira-kira kita setuju? Setuju.
Jangan setuju aja, mantap lah kayak gitu. Saya juga mantap, setuju. Diambil ya Pak. Baik. Angkat tangan aja kali itu. Kalau angkat tangan insya Allah semua Pak. Ada yang lebih besar tadi? 12. Ada 14. Tanahnya itu. Tapi tanah kita tidak memberi itu. Makanya kemarin jika ada yang 11 kami ambil juga. Ternyata yang di ACC dan yang lagi memang ready dia di paket 12. Ambil ya tadi ya. Amin. Jadi kita setuju ya diambil ya. 11. Jadi nggak apa-apa, nanti saya gambarkan bentuk denah untuk tanahnya. Tapi yang jelas kita sama-sama ya Pak. Bismillah, kini kita ambil. Baik. Yang kedua, kalau data, dokumen dan lain sebagainya, insya Allah kami sudah siapkan lah. Jadi nggak terlalu merepotkan karena Pak Novan sebenarnya udah semua udah siap. Itu data, dokumen yang dibutuhkan dari mereka, insya Allah sudah selesai. Insya Allah besok sudah bisa dikasih ke pihak donatur. Ketiga, target kita minimal di hari Minggu musola ini sudah rubuh, setuju atau enggak gitu loh. Tolong dipikirkan. Kita apa yang mungkin akan berpikir, warga itu berpikir, ini kan mau Ramadan, kita tarawihnya di mana? Itu kan pertanyaannya itu. Sebenarnya kita sudah punya jaringan yang kita bisa pindahkan ke lapangan. Jadi mohon maaf, lapangan 21 atau 22 nanti akan kita pakai untuk sholat. Itu. Gimana Pak? Berat. Saya sendiri berat karena kita sudah sama-sama dari awal bangun ini. Tapi ini yang memang harus kita lakukan. Karena apa? Mereka adalah tanah kosong sebenarnya. Untung kita nggak ada atas itu kubah. Jadi mereka melihatnya memang ini majelis taklim itu. Dan kemarin saya Khalid, kenapa kok ini harus dibesarkan? Saya bilang udah over kapasitas, kalau sudah nggak bisa dengan ketika jamaah berkumpul di sini semua, kami sudah tidak bisa menampung dengan ukuran yang ini. Dan itu ya bisa diterima dengan alasan itu. Dan surat yang tadinya jadi masalah pertanyaan itu ya diterima juga, alhamdulillah. Kita mudahkan, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di target kita di minggu ini adalah Sabtu Minggu itu tanggal berapa Eko? 25. Satu minggu apa? Cuma 25 ya? Ya. Dua 28 Selasa Pak Eko ya? Ya, Selasa. Saya tidak punya banyak bicara tentang dokumen dan lain sebagainya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang termin, besok donatur ke sini. Jadi akan lebih jelas untuk termin pembayarannya di mana ke kitanya, terus dana yang kitanya seperti apa. Nanti sedikit saya menjelaskan saja yang sudah disampaikan kemarin. Ini target kita di minggu ini. Musola ini harus sudah rubuh di tanggal 25. Artinya kalau kita sudah setuju Kamis rubuh atau Kamis proyeknya sudah mulai untuk merobohkan. Mungkin ada orang, kenapa nggak dibangun dulu? Itu kan pertanyaan banyak juga. Kenapa nggak dibangun dulu baru dirobohkan? Karena mereka intinya adalah tanah kosong sebenarnya yang diharapkan. Itu
Baik, itu teknisnya. Jadi juga kan selagi ini bekerja, kita juga bekerja di sana untuk mendirikan musola sementara ini. Nah, ini ada berjaringan, nanti tinggal kurangnya berapa kita pakai itu. Karena per hari ini ada 200 ya Pak, Mas Andi? 200. Nanti saya bicara tentang dana juga, beban kita itu jadi di angka ternyata memang nggak full cover dari donatur itu, jadi 30 warga, 70 donatur. Yang kita ajukan adalah bangunan itu 12 kali 12. Ini nanti ada mihrab kan ya Pak ya? Di depan itu tidak termasuk. Tapi nanti kayak toilet ini masuk ke mereka. Aksesoris kayak sound dalam ada dana dari mereka. Karpet walaupun standar karpetnya mungkin bagusan ini, tapi kita bisa upgrade. Misalnya ini masih dipakai, nantinya yang baru kita berikan yang bagus, kita tambahkan. Itu. Jadi toilet, sound, karpet ini masih ada jatah dari mereka. Sound juga cuma sound dalam ya Pak ya. Karpet, sound. Jadi untuk spek lebih bicara spek insya Allah besok dari Pak Ustadz Dede sebagai mungkin dia kontraktor ya dalam hari ini nanti akan bicara. Secara awalan saya jelaskan speknya cukup lumayan bagus. Pak Eko sudah survei tadi di daerah Cikarang itu Pak Eko. Cikarang, Naga Cipta. Naga Cipta memang sekarang mereka dapat paket yang 11x11 ya. Itu lantai, dinding itu semua adalah granit sebenarnya. Tapi kalau kita mau upgrade dari kita boleh dengan tambahan biaya. Pastinya begitu. Untuk lantai, dinding yang mereka ini adalah bata merah, kolom atau pilar pakai besi ulir 13 sudah cukup. Jika pun akan naik ke atas, insya Allah sudah memadai. Jadi ini ukuran yang ditawarkan. Jadi di luar ini kita ambil 3 meter ya cukup. Kalau dari mereka sebenarnya cuma 2,5. Tapi desain dari mereka ya Pak. Ketika kita akan menambah ini, saya targetkan kemarin menjadi 3 karena supaya besar. Nanti 12 ke sana bisa kita pakai satu sisi itu buat sound, ya. Satu juga buat peralatan gitu. Kayak pemandian jenazah itu nanti di situ. Nanti ini sih tinggal teknis kita ya untuk yang ini. Kalaupun misalnya 2,5 masih besar juga. Ini kita cuman 1,5 meter yang di sini. Itu cukup. Apalagi ini kan nanti memanjang. Itu. Ini sekilas begini. Saya balik lagi ke ini. Untuk teknisnya yang jelas nanti kita perlu biaya. Ya mungkin kita bantu bisa. Tapi alhamdulillah di Pak Agustin kan sudah menyiapkan beko sebenarnya. Walaupun mungkin nanti kita ada uang ya, tapi dengan beko insya Allah akan lebih cepat juga. Nah, jadi saya itu gimana Pak? Ada masukan? Yang jelas tidak ada tawar-tawaran ya kalau untuk ini nanti aja deh habis Ramadan. Itu tidak ada. Kemarin kita coba majukan itu pertanyaan itu, nanti aja lah. Dan ternyata rekan-rekan ditanyain kalau besok turun siap. Konsekuensinya sekarang benar-benar turun. Ada yang ditanyakan untuk ini? Kalau untuk awalan mungkin sudah. Maaf, itu nomor 4 dapat AC gitu apa? Kipas. Enggak dari AC. Kipas. Mungkin upgrade kali ya. Tapi dari standarnya adalah kipas. Kipas ruangan ada.
Untuk atap, untuk plafon juga udah PVC ya. Plafon PVC. Kalau standar 2003 lah, masih oke untuk desain, terus secara kualitas, insya Allah masih bagus. Kalau kita bicara kualitas bangunan yang mereka kasihkan. Nah, cuman ini, yuk kita bicarakan bareng dulu yang ini. Saya ditanyain, emang benar tuh masih belum dirobohkan? Ya benar. Nah, kan mau Ramadan. Pertanyaannya itu kan mau Ramadan ini. Nanti sholat tarawihnya di mana? Kenapa nggak nanti aja? Kesempatan ini yang kedua ya Pak. Tahap pertama, waktu proses pertama Al-Aimar dengan begitu banyak data, satu yang tidak bisa saya sampaikan yaitu tanah wakaf. Aimar memang menggarisbawahi itu sangat penting supaya menghindari konflik di kemudian hari. Kalau di perumahan kan mungkin tidak ada wakaf ya, tapi pasos-pasos yang dibuktikan dengan surat dari yang berperan. Terus ada beberapa persyaratan dari Aimar yang memang rada ini beda dengan yang ini. Kalau yang ini data-data yang kita kemarin sudah ada kita kasihkan. Dan saya sudah bicara, saya nggak punya surat wakaf, saya tidak punya ini, yang saya punya surat adalah keterangan pasos. Saya dengar memang mungkin Pak Supri ya sebagai RT lama itu insya Allah punya orang-orang yang dulu Pak RW lama, RT lama ada di situ. Nanti Pak Ibrahim saya kasih juga ya, ada datanya juga kok. Insya Allah. Saya masih punya handfile ya, filenya ada di rumah dalam bentuk kertas, masih ada. Nah itu. Jadi dengan surat itu, alhamdulillah pihak donatur tidak mempertanyakan. Nah, selebihnya kemarin minggu siang itu mereka tanya, kita jawab seperti itu aja. Bahwa ini tanah masuk, semua masuk. Cuman memang kendala kita ada jalan, itu aja. Dan beliau juga mengungkapkan bahwa ini baru kasus pertama nih yang saya alami, yang saya ada orang mengajukan dengan kasus ini. Dan kasus pertama juga semalam kita di ACC. Itu yang sebenarnya ini rezeki ya, yang Allah, kemudahan yang Allah berikan. Yang lain itu bisa ada di 2 minggu, ada juga yang 5 bulan. Kita ibaratnya proses awal seminggu ya, seminggu bersih seminggu. Karena kemarin dari Pak Eko informasi ada Ustadz Wahyu, saya langsung follow up, alhamdulillah. Hasilnya ya gitu Pak, saya tidak akan banyak ini dulu. Setuju? Setuju. Silakan. Ini melakukan sebaiknya kalau untuk masalah di Robokan ini kan ada perwakilan RT juga, mungkin dari dalam yang mungkin kalau yang warga lain kan ya jamaah. Bagaimana kalau misalkan yang masalah di Robokan ini pihak RT share di grupnya RT masing-masing untuk mencari pendapat gitu. Baik. Ada yang bisa jawab? Dari sebentar jawab. Minta persetujuannya itu RT nanti di-share di grup masing-masing RT. Baik. Nah itu persetujuannya warga bagaimana? Tawarannya kali. Sifatnya sih harusnya seperti itu. Karena kalau mau apa nih? Kalau Pak Andi dari mana? Pendapatnya Pak Andi? Maksudnya kita udah ada musyawarah di sini. Oke. Kemudian warga hasil dari. Nanti sifatnya pemberitahuan aja ya. Kalau usul-usul kita tentunya ada yang lama proses kita masih ada waktu lain. Tapi ada yang studi ya. Ya, Pak Heri gimana? Jadi terkait dengan ya situasinya ini adalah yang mendesak ini kan. Jadi saya itu aja gitu. Jadi terkait sosialisasi ini jalannya dari yang satu ini dari keputusan untuk dapat kabar rezeki kita semua ini tadi pagi ya. Nah, kebetulan ini hari kerja juga ya, hari Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Hari Selasanya itu harus ada peletakan batu pertama. Nah, ini benar-benar ujian
rezeki dan juga ujian yang pasti. Betul. Nah, ini butuh kerjasama yang benar-benar solid. Teknisnya seperti apa untuk bisa mengeksekusi hari Selasa itu bisa letakkan batu pertama. Nah, ini benar-benar harus kita bahas bersama. Teknisnya seperti apa, ini yang menjadi bahan nanti realistis atau tidak, supaya menjadi jawaban ke donatur seperti itu. Jadi seperti itu aja sih, saya rasa ini benar-benar harus dibutuhkan. Daripada sekarang kita bicara mampu, hari Selasa itu udah rata, ternyata nggak mampu karena ini hari kerja masalahnya. Nah, untuk mematahkan kalimat saya ini, saya butuh jawaban dari teman-teman ini. Teknisnya seperti apa? Ini aksinya ini tinggal tunggu berapa hari, tidak ada 7 hari. Nah, jadi benar-benar dibutuhkan kerjasama yang solid untuk eksekusi ini. Kalau untuk jawaban setuju atau tidak, yang pasti ya kita semua pasti setuju. Cuma teknis pelaksanaan ini yang harus kita, Itu yang harus kita bicarakan sebenarnya. Karena gini, silakan masukannya. silakan yang berpikir. Karena memang ini besok hari Selasa. Ketika pun kita deal bisa menjelaskan ke warga, hari Rabu itu baru mulai ya. Mungkin Rabu, Kamis, Jumat, mudah-mudahan itu bisa selesai gitu ya. Tapi kan ini bukunya banyak juga. Mungkin ini juga kan belum terhitungkan nih biayanya yang memang ini yang belum kami hitungkan juga berapa. Kami negosiasi sebenarnya pengennya jangan deh di minggu ini, tapi belum dijawab bisa atau enggaknya. Kami sebenarnya 2 minggu ini kan cukup ya. Ya. 2 minggu lah, antara minggu ini sama minggu besok gitu ibaratnya begitu, untuk mengumpulkan energi juga, mengumpulkan alasan juga bagi kami. Tapi ini jawaban yang memang sudah mereka berikan dengan deadline tanggal ini ke saya tadi pagi. Nah ini yang saya pengen share. Saya seharian juga mikir, Pak, ada juga kepala, ya Allah, ini rezeki. Tapi ternyata di balik rezeki itu kita juga harus punya ujian di situ gitu. Sangat mendadak sekali. Iya kalau bangunannya mungkin ya ini, insya Allah ini bangunannya kokoh sekali gitu. Monggo kalau ada yang punya masukan, saya sih pengennya itu kita kasih masukan bersama-sama. Tapi untuk misalnya kok bisa nggak sih? Berarti kita harus punya jawaban dulu hari ini supaya besok ketika Ustadz Dedi kesini kita bisa ngobrol banyak. Misal kita ada keberatan di situ, boleh nggak sih delaynya? Delay dulu lah gitu seminggu. Misalnya seperti itu. Boleh lah, ini kan masukan dulu. Kenapa saya kumpulkan warga, saya kumpulkan supaya kita sama-sama punya jawaban yang sama untuk ke masyarakat dan untuk ke donatur. Resikonya jika kita tidak ambil, Allah alam ya, kapan lagi ada kesempatan ini kami juga belum tahu gitu. Gitu aja. Jadi artinya jawabannya sudah lanjut atau enggak ketika melihat itu gitu kan, dengan begitu mepetnya waktu, begitu mepetnya deadline yang mereka kasih ke kita, dan ternyata memang si donatur ini, Syekh dari gua ini, mereka sudah mengandaikan di Selasa itu bisa untuk peletakan batu pertama. Kenapa mereka menyebut hari dan tanggal langsung? Gitu. Jadi sudah sendiri bahwa donatur-donatur ini kalau dari mereka bilang kalau yang sifatnya royal, ya ini yang memang mengasihi kita. Kalau nanti mereka melihat masjidnya makmur, dipakai banyak kegiatan, ketika kita minta apapun itu misal, oh kita mau ada TPA dibantu, itu informasi yang saya dapat.
Jadi gitu. Tinggal sekarang ya kita tidak harus berpanjang ini dulu. Kalaupun oke, teknisnya seperti apa? Saya yakin warga banyak yang kerja masalahnya. Pakai borong itu pasti. Kita subkonkan pasti. Makanya saya butuh apa Agusti sebenarnya, karena beliau yang sudah ada siap untuk bengkoknya, teknisnya seperti apa, bayarannya seperti apa, subkonnya ke kita seperti apa. Ini kan biaya Pak, ini biaya juga yang harus kita keluarkan untuk bongkar ini. Kalau dikasih 2 minggu mungkin kan kita bisa Sabtu Minggu tuh gantian gitu kan, robohin ini yuk Mas. Nah itu, nah ini dengan kondisi kita bekerja, Sabtu Minggu juga harus sudah selesai. Satu jalannya yaitu kita saponkan untuk perumahan. Biayanya harus saya kalkulasi dulu, saya mau bicara bengkoknya berapa, akomodasi bengkok ke sini berapa, operatornya insya Allah sih biasanya sudah plus itu. Saya butuh berapa hari, kan harus tanya sih. Mungkin merusak sih lebih cepat sih sebenarnya, tapi kalau nggak tembok ya saya nggak yakin juga lebih lama juga gitu. Itu Pak. Jadi ini bagi saya berita gembira, euforia saya sama hari ini gembira sekali dalam berita ini. Satu sisi pemikiran saya juga rumput karena apa? Mikirin deadline terlalu cepat kan, nggak ada seminggu nih. Kita harus ini selesai Selasa, diagendakan desa peletakan batu petang. Ya Allah, sangat ini tantangan sekali gitu. Makanya challenge-nya di situ. Sebenarnya saya di grup itu challenge kita di situ. Kalau data, dokumen dan sebagainya, insya Allah semua udah saya submit, udah beres. Gitu loh. Itu aja yang buat saya jadi pikir. Makanya Pak Novan bilang, Mas Epul kumpulin orang, kumpulin warga, kita bicara bareng. Gitu. Kalau saya bilang kesempatan itu datangnya nanti lagi, ya mungkin benar. Nggak tahu lagi kita akan dapat kesempatan itu. Karena ini proses kedua kita ngajuin dana untuk donatur dari Timur Tengah. Seperti itu. Dulu pertama musola kita kedatangan juga, tapi ya suratnya itu syarat ada tanah wakaf, padi juga ada. Tanah wakaf lagi, surat wakaf, bikin bingung lagi gitu kalau udah saya tanya begitu. Akhirnya jauh mending jangan deh gitu kan. Gitu. Jadi secara desain yang jelas saya sudah keluar dari, kalau ini diterima saya sudah keluar dari desain awal. Karena desain dan lain sebagainya sudah ada di mereka. Kita persiapan kita cuma adalah 30% dari dana yang nanti bicara dana saya jelaskan juga. Silakan. Berapa sih per meter yang mereka anggarkan untuk pembangunan ini? Nah, ini dulu nih, Nanya dikit. Masalah nanti kelanjutannya. Ini sebelum kedepannya gitu. Setelah dirobohkan itu, dananya itu akan berupa material atau uang. Terus untuk tenaganya itu apakah dari pihak sana apa kita sendiri yang mengadakan? Untuk pekerja, mereka sudah punya kontraktor. Sebelum robohkan kita kan punya gambaran. Ini kontraktor nih, Dan roboh belum ada dana. kontraktor. Dari kontraktor mereka sudah punya kontraktor yang memang sudah mengerjakan itu. 30% ini kita kucurkan setelah mereka bekerja, boplang dan sebagainya, bisa berupa material. Artinya ini talangan dulu lah sebenarnya. Ini talangan dulu. Yang 30% ini. Talangan dulu. Sebenarnya 30% ini bisa dicicil selama pekerjaan. 4 sampai 5 lah, 1 bulan untuk pekerjaan di sini. Yang 30% ini boleh bisa. Yang penting masjid selesai, 30% selesai. Kalau misalnya kita 50%-nya mau material, boleh. Tapi yang 50% itu harus cash money, duit cash lah. Ibaratnya seperti itu. Karena nanti kontraktor itu ada
beban kontrakan juga harusnya ke kita nih untuk akomodasi pekerja, kita menyediakan tempat itu aja. Kalau makan dan lain sebagainya sudah mereka indikan sendiri. Kopi lah sebenarnya diserahkan untuk pagi itu. Jadi kalau ini 12 ini luasan atau volumenya adalah 144 ditambah ini mihrab 3 kali berapa tuh, taruhlah kita hitungkan luasnya 3 kali panjang 12, 3 kali 12 36 8 180 ya, dikali beban kita itu sebenarnya budget mereka per meter untuk pembangunan ini adalah 4 juta Pak, 4 juta hitungan mereka, tapi yang menjadi beban donatur adalah 2.500.000. Kekurangannya 1.500.000 adalah ke warga, dikalikan ini 180. Baik kok kalikan berapa nih? Sekitar 270-an ya, mungkin sekitar 200. Tadi terjauh ya, Pak, 270 Bentar, saya ini. biaya perobohannya ya. Ya, yang itu harus dihitung. Kalau dia sebenarnya bukan biaya perubahan, tapi dana dari itu seperti apa? Jadi mengkhawatirkan kita kan antisipasi. Jadi kalau sudah dirobohkan ini, takutnya PHP itu. Nah, kan tidak ada berita juga kejadian begitu juga. Kemarin berita itu ada donatur ternyata sudah dirobohkan, tapi menjadi Ya itu, ya itu saya turun. Apa ya? Makanya itu antisipasi. ambil Samsudin kata ini beban warga 270. Dana yang siap 200. Dana yang sudah ada 200. Sebenarnya kalau untuk dana untuk beban kita insya Allah sudah ada gitu loh. Tinggal kekurangannya sambil berjalan sampai ini selesai. Itu teknisnya lah ya kita. Tapi yang jadi ini yang ini kan Pak Slamet kan nanya ini. Dana turun dari donatur itu kapan? Ya kan? Ya. Setelah proses boplang pertama baru si kontraktor mengajukan pembayaran ke pihak donatur. Nanti akan masuk ke rekeningnya panitia tuh PSI itu. Tapi itu nanti cuma numpang lewat doang karena akan dibayarkan ke pihak kontraktor. Itu bukan dana hubungan Enggak. Jadi ada 8 antara 8 sampai 9 termin sampai proses retensi. Retensi kan terakhir. Retensi masa pemeliharaan ya. Itu terakhir jatuhnya. Tapi di termin 1, 2 ini nanti kita akan melihat setelah MOU itu. Saya belum bisa ngobrol, belum bisa ngomong. Tapi yang saya baru dasarkan dari pengalamannya Pak Eko ya adalah setelah boplang fondasi itu baru diajukan penagihan ya ibaratnya begitu. Itu termin 1 baru turun. Nanti proses berikutnya bertahap itu sampai 8 lah. Dia sampai 8 termin. Khawatir saya memang awalnya begitu, ini kok cepet banget gitu loh. Kami juga sampai saya sendiri berpikir itu. Ini jangan-jangan kan begitu. Pikiran jeleknya kan begitu. Makanya saya bilang Pak Eko cari rekomendasi untuk yayasan ini. Ya udah dapet. Mungkin nanti Pak Eko bisa disampaikan Pak Eko. Bisa di grup Pak itu bisa di grup itu sampai ada selfie-nya ini. buktinya
Saksi hidup Pak. Bentar ya, saya Ada ini sih proyektornya ini kan. Pak Eko survei. Oh, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang bicara. Saya tadi siang setelah pagi telepon Habib mengenai kemungkinan itu ya diskusi, kami juga mohon maaf Pak Slamet dan Bapak-bapak yang lain ada kepikiran kita di prank karena kecepatan waktunya itu kita takut banget. Saya semalaman nggak tidur Pak, gara-gara setengah 12 saya ditelepon di ACC, tapi Selasa harus roboh. Nah yang saya nggak bisa tidur gara-gara mikirin harus robohin ini, ngomong apa keluarga gitu kan. Saya takutnya saya yang dikejar karena saya yang ngasih link itu tuh Pak. Dari saya takutnya saya ketempuan gitu kan. Nah itu saya sampai sekarang pun ya bener ngantuk. Nah tadi siang saya sudah visit ke kampung Campaka di desa Naga Cipta di belakang GIC. Kalau kita lewat dari Mitsubishi itu ke belakang, memang dia 11x11 untuk bangunannya 11x11. Posisi sekarang dia sudah naik tembok, sudah naik bata merah. Untuk kedalaman fondasi sekilas itu dia 2 meter. Jadi naik temboknya ya kalau kata saya sih bagus pengerjaannya. Dan saya bicara sama Ustadz yang di surat itu ya, namanya saya ketemu dengan Ustadz Khairul Anwar. Saya tanyakan mengenai termin. Beliau baru dapat di termin 1 setelah pulang itu. Nah nanti termin kedua akan cair setelah selum yang besar ya, tembok itu selum, nah dia baru cair termin kedua. Itu untuk di beliau sampai akan termin 2. Beliau juga menyarankan ke kita untuk ambil ini. Memang tantangan kita itu dirobohkan di yang lama, karena beliau itu untuk dengan yayasan ini 5 bulan untuk pengajuan dan lain sebagainya itu 5 bulan. Not juga yang disampaikan Pak Saiful itu untuk yang 270, beliau pun sebenarnya masih kurang dari yang 30%, tapi mereka sudah bisa jalan itu. Untuk masalah sumbangan, kalau kayak kita ada mungkin dari warga ada mau ngasih semen 1 sak, bambu 1 biji pun itu nanti ada perhitungannya, dianggap sebagai yang 30% itu Ya betul. itu. Jadi jangankan 1 sak 10 sak untuk 1 ember pun kalau dari warga ada yang nyumbang dengan catatan harus disampaikan itu dicatat sebagai yang 30% itu. Dalam perjalanannya kalau kita ada menurut CQC pengawas pembangunannya itu ada yang nggak sesuai spek, itu kalau memang harus dibongkar itu ditanggung sama kontraktor. Saya tadi nanya datanya seperti itu untuk masalah bangunan, masalah legalitas dan lain sebagainya. Termasuk saya juga nanya untuk legalitas ya. Nanti memang kita akan dibantu ke sana untuk tanda tangan legalitas itu, karena biasanya kalau dari beliau Pak Khairul Anwar itu sampaikan itu sebelum naik sudah tanda tangan untuk legalitas. Nah itu aja sih dari hasil yang saya visit mengenai ya, karena saya juga takut gitu tadi pagi. Yang di Barang itu kasusnya dia sama dengan kita. Dia mesin, cuma kondisinya sudah cukup memprihatinkan, lebih jelek dari kita memang. Nah dia kondisinya mesin yang ya memang
Sebenarnya masih lazat, udah bisa dipakai, cuma ya udah ada yang bocor-bocor gitu kan. Dinolin, diratain gitu, dinolin, diratain sesuai foto yang saya share itu lah. Silakan cek terus. Di masjid di pembangunan itu saya share kayak gitu. Emang lokasinya apa ya, cukup dalam ya, di perkampungan itu. Itu yang masih proses pembangunan. Kalau untuk yang sudah finish hingga 80% itu ada di Pukopet dekat Tambun. Tadi saya nggak sempat ke sana karena kesorean dan jalanan macet. Jadi saya nggak ngajar untuk yang Pukopet itu gitu. Itu aja sih. Kalau kontraktor kan ditentuin dari sana ya. Saya kalau untuk itu saya panggungnya beliau, kalau saya belakang panggung saya ada support text. Kalau panggung depannya beliau Pak. Nanti itu informasi kami sepakat untuk di satu link ya. Kalau saya saya bayangan aja shadow-nya, kalau beliau butuh apa yang kira-kira sesuai ini saya bantu gitu aja. Seperti itulah gitu Pak. Nanti bisa ke sana itu. Bisa dimahami kan apa yang tadi disampaikan? Ya memang itu kehadiran saya juga. Saya tadi pagi sempat teleponan lama juga membahas itu. Ya yang di Pak Salam bilang takut ya di prank orang kan, masih udah rubuh, dadanya kagak turun. Pak Sepur, pancing lagi dah, gitu kan? Ya, nggak apa-apa Pak. Kita juga dengan proses yang begitu cepat, saya sendiri ada perasaan begitu gitu. Apa nih yang harus bikin saya yakin, gitu kan? Tapi kan saya berpikir, nah ini untuk hubungan sama Allah kok. Mereka misalnya bermain gitu loh. Saya juga nggak sangka itu. Mereka insya Allah tahu lah gitu. Ya, memang banyak Pak. Banyak juga, tapi makanya kan dari awal saya akan benar-benar memang faktornya di mana, legalitasnya seperti apa mereka, dan ya walau ya kemarin yang lebih meyakinkan lagi, ternyata dari perwakilan donaturnya sendiri yang datang ke sini gitu loh, sehingga malamnya itu memang benar-benar di ACC gitu kan. Ya, tapi terlepas itu memang kami juga butuh safety juga. Saya pikir, kalau udah dirubuhin, terus dananya nggak turun-turun. Nah, setelah diperjelas, memang awalan ini tidak segini Pak yang diturunkan. Yang penting mereka sudah ada di sini. Oh, saya beli ini nih, speknya minta ke mereka. Besi 13-nya yang full. Karena kalau tidak mereka nolak beneran. Yang baca di kolom satu biji Iya. 100 patah. Misalnya kembalikan. 12, kan ada yang 13, tapi ketemunya di antara 12 sekian. Ya nggak full lah ya, ada juga. Itu mereka nolak. Jadi mungkin pakainya LS ataupun DP ya, merek-merek itulah yang memang full untuk ukurannya. Itu. Wes, kita jangan terlalu banyak ini gimana? Teknisnya nanti juga saya sebenarnya pengen Pak Agustin ada di sini supaya apa, saya gambaran beko sehari berapa sih? Kalau alat berat sih mungkin sekitar plus operator ya, biasanya alat berat itu kontrak itu Pak 200 per itu per 200 jam untuk kontrak alat berat. Kalau harian begini satunya berarti minimal 1 shift, berarti 8 jam. Itu kemungkinan untuk mob kalau ini hitungan kasar saja, mob Gunung Putri taruhlah ya, mob Gunung Putri ke kita 2 juta deh, 1.500.000 mob-nya, mobilisasinya nih Pak, angkut mobilnya, mobilisasi namanya mobil di angka segini 1.500.000. Bekoknya sehari 1 shift ya, mungkin sekitar bisa forklift aja, forklift 10 ton itu di angka
sekarang ini 1,5-an ya, 1 shift. Belum uang makan buat operator. Artinya kalau beko mudah-mudahan sih lebih murah harusnya, karena dia bekerjanya sama sebenarnya ya dengan forklift. Cuman beko ini kan fungsinya untuk sebenarnya adalah nantinya untuk menghancurkan saja. Taruhlah nih Pak, beko itu sehari ya seminggu 1 juta di luar 1 solar uang makan. Solar bukan tanggung jawab si itu biasanya pemilik itu, biasanya pemilik yang nyawa, tanggung jawab nyawa. Solar berarti 1.500.000 nih, saya ambil 1.500.000 lagi dikali Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari ya? 5 hari ya? 7,5 hari ya? Jadi kita mungkin sekitar harusnya 10 juta untuk, ini hitungan kasar saja, 10 jutaan untuk proses bongkar. Angkutan belum gitu. Tapi biasanya udah mobil ini. Biasanya kalau mereka punya mobil sih, mobil ini masuknya untuk angkutan. Jadi datang sama pulang. Biasanya begitu. Kalau bongkar ini kan kita bisa bongkar apa? Bongkar penjaringan itu bisa dikerja bakti lah ya. Walaupun ini malam juga untuk bongkar yang penting yang berat kan. Ini angka 10 juta bisa naik, bisa kurang ya. Ini estimasi saja dengan kebiasaan yang ada gitu. Memang biasanya alat berat itu per 200 jam untuk pinjamnya. Makanya ketika di hadiah dia akan lebih mahal. Tapi kalau sampai 7 jutaan sehari, karena keren aja, keren hampir 6 juta ya. Unit keren, voice keren aja hampir 6 juta nih, itu yang 50 ton. Kalau ini mungkin bisa lebih. Nah, karena 6 juta kali 5 udah 30 juta. Itu untuk proses awal ini kita. Nanti saya akan tanya lebih jelas ke Pak Agustin berapa sih. Nanti saya share. Baik, saya gimana untuk ini? Artinya bayangan kasar saja untuk proses perombongan ini, karena kita pakai subkon ya, kita di subkon ya, kita harus keluar biaya ya, untuk itu. Teknisnya yang penting gini, kalau setuju udah, yang penting kamu ini rubuh dah tanggalnya, dia mau kerja siang malam atau apa terserah dia. Jadi dia mau malamnya ngerobohin, yang penting jangan merasa keberisikan kan, karena beko itu berisik pasti gitu. Tapi bayarannya pasti kita keluar biaya untuk itu. Kalau kita yang ngerobohin ya mungkin cuma kopi apa ini. Nah, tapi ya mungkin bisa sebulan baru nggak kelar gitu. Nah itu makanya ini tantangan bagi kita sebenarnya. Mau gimana? Monggo kita pikir bareng. Kalaupun nih jelek-jeleknya kita negosiasi dulu, kita lakukan. Tapi kita sudah punya bayangan nih, gitu kan? Sejelek-jeleknya kita nego, kasih waktu kami 2 minggu, misalnya begitu kan? Besok mau Pak Ustadz Dedenya di sini. Nah, besok kita tanyakan sama-sama. Tapi untuk hari ini kita pastikan dulu dari kita ini. Setuju? Konsekuensi berarti biaya, ya kan? Teknisnya apa? Kita ambil kontraktornya, nih 1 minggu, pokoknya saya tahunya udah selesai. Biaya termasuk kita bebankan pengangkutan puing dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau borongan lah ibaratnya gitu ya, borongan bongkar, borongan buang puing. Betul. Walaupun ini juga kepakai, tapi sudah cukup kayaknya ketika tanah harus ke sini, cukup kita pakai yang mana? Tanah itu kita ini supaya mungkin tingginya segini sih, nggak terlalu tinggi. Nanti untuk teknis selanjutnya kita bicara nanti setelah kita setuju dulu. Ada masukan? Tadi Ya gimana?
mungkin yang di antara yang dihadir ini mungkin kan sebagian yang mungkin kan ada istilahnya ya tokoh masyarakat juga yang dihadir masing-masing gitu ya. Apakah bisa dari kita orang ini udah menyetujui gitu kan? Kita istilahnya untuk bapak ini kan udah 90% masih setuju kan Pak? Berarti tinggal nggak 100% tapi Enggak, menurut saya gini loh. Di antara kita ini kan 90% kan setuju semua ini kan. Taruhlah 100% kita udah setuju. Di antara kita ini kan, di antara yang kita orang ini semua yang dianggap ya sebagai tokoh masyarakat atau apa mungkin bisa mewakili dari warga kan. Kalau menurut saya itu mungkin bisa kayak kita setuju itu aja gitu. Kalau menurut saya sih itu gitu. artinya Kita setuju. oke yang di sini maksud Pak Rahmat adalah gimana yang di Kita rumah? perwakilan gitu kan. Jadi kan mewakili kita kan Oh. bagian dari Baik. masing-masing tokoh masyarakat DPRT kan. Baik, baik. Jadi kita kan ya mungkin saya pribadi ya mungkin setuju, Pak Hamzul juga mungkin setuju, atau Pak Heri atau yang dari DPRT yang lain sebagai mewakili dari masyarakat gitu kan. Insya Allah. Jadi gini, kalau saya bikin misalnya kok satu kita edarkan lagi satu edaran setuju untuk nggak dirubahkan, itu prosesnya sangat lagi waktunya. Betul. Jadi yang kita yang ada ini aja mungkin kalau menurut saya sih itu aja begitu. Kita kan udah difokus di pembangunan ini, kita kan udah ya bahasa kita kapan lagi kan. Itu sebenarnya opportunity yang harus kita ambil sebenarnya. Jadi sebenarnya kapan lagi kita banyak memanfaatkan. Jadi kan banyak kapan lagi kita dapat ini gitu. Yang kita cita-cita ini kan Baik. mulai di masjid itu. Baik, baik. Makanya kan saya bilang Pak Topan semua harus ikut ini. Silakan di-share ke grup masing-masing. Artinya dengan kondisi itu sebenarnya saya ketika kita mengambil keputusan iya itu sudah mewakili karena memang undangannya ini sudah sifatnya sebenarnya menyeluruh. Kalau saya memang pendapat satu dua orang itu akan berbeda-beda Pak, tapi kalau panitia menentukan berarti kan konsekuensinya sudah ada, itu yang harus ditanggung. Perkara memang tadi sudah bertanya banyak pertanyaan, kenapa nggak menunggu Ramadan dulu gitu kan? Ya memang juga tadi ya dari istri juga kan nanya kan, soalnya kan katanya kan saya bilang juga kan tadi Sabtu Minggu kan saya bilang masalah mungkin Romi kok kenapa dirombin gitu kan? Nah itu makanya pertanyaan Karena itu yang ada pengajian akhir soalnya kan gitu. nggak apa-apa, itu kan pertanyaan yang harus kita jawab. Makanya saya kumpulkan, saya beri menjelaskan. Kita mengambil kesempatan ini mau diambil atau enggak itu aja kalau dari saya. Kalau Pak Heri sudah berjalan untuk konsolidasi ini dari warga-warga ini, insya Allah dari kemarin-kemarin untuk KT20 sudah berjalan ya untuk ini. Nah, pertanyaan untuk 21 juga saya kan belum ada jawaban juga yang sebelah seperti apa. Walaupun kita kan warga sudah kita ambil aja dengan kasih yang saya bilang bangunan ini kalau saya gambarkan bahwa oh ya kan tanda tangan mohon maaf, ini semua tanah itu sebenarnya ada 24 ya full sana saya sisakan 2 meter 2 meter. Ini solusi kami untuk mereka yang kalau komplain saya nggak ada parkir, silakan yang 2 meter ini manfaatkan. Kita masih ada berapa sisa? 22 untuk pembangunan masjid diambil 12 tambah 3 15. Depan kita masih punya berapa? 5 ya, 22 dikurangi 15 7. Pengembangannya kita ke depan, mau awning, mau teras, kanopi dan lain sebagainya, kita kesini masih ada 7 meter kali 12.